Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, Prodi Teknik Informatika, angkatan 2021, kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, sistem pengamanan cyber, yang mana tugas UAS di sini disuruh mempresentasikan PPT yang sudah dibuat. Baik, langsung saja. Saya akan membahas tentang PPT yang sudah saya buat. Yang pertama, apa itu cyber security? Cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Jadi, cyber security ini upaya untuk melindungi sistem. Uh, jadi kalau sistem kita ingin dilindungi, kita menggunakan cyber security. Hal ini mencakup pengamanan jaringan, enkripsi data, pencegahan malware, serta manajemen akses untuk mencegah peretasan dan serangan. Keamanan cyber di sini juga melibatkan pendidikan pengguna untuk menghindari ancaman seperti phishing dan rekayasa sosial. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, keamanan cyber sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan melindungi data pribadi. Jadi keamanan cyber ini sangat penting untuk melindungi data pribadi kita. Baik, lanjut. Keamanan cyber dan jenis ancamannya. Di sini keamanan cyber adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang dapat merusak atau mencuri informasi. Ancaman terhadap keamanan cyber terus berkembang seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Di sini beberapa jenis ancaman yang terjadi dalam keamanan cyber. Yang pertama, di sini kalian pasti tidak asing dengan yang namanya peretasan atau bisa disebut dengan hacking. Hacking ini sudah banyak dikenal oleh banyak seseorang. Jadi kalian pasti tidak asing dengan hacking ini. Yang mana hacking adalah upaya untuk mengakses sistem atau data secara ilegal dengan tujuan mencuri informasi atau merusak sistem peretas dan dapat mengeksploitasi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari hacking, yaitu hacking ini artinya mencuri secara ilegal dan merusak sistem. Jadi hacking untuk mencuri informasi dan merusak sistem. Jadi kalau ada kegiatan yang tujuannya untuk merusak sistem, itu dinamakan hacking. Lanjut, yang kedua yaitu malware. Malware termasuk perangkat lunak yang berbahaya. Yang diantaranya termasuk virus, trojan, ransomware, spyware yang dirancang untuk merusak, mencuri data, dan mengambil alih kontrol perangkat. Malware di sini sering disebarkan melalui email atau situs dan web berbahaya. Jadi malware di sini virus yang digunakan untuk merusak dan mencuri data.
Yang ketiga, phishing. Phishing adalah upaya untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit dengan menyamai sebagai identitas yang terpercaya, misalkan email yang tampaknya berasal dari bank. Oh, berarti di sini uh, dimintai informasi pribadi seperti nomor, dan contohnya di sini seperti datangnya email dari bank contohnya. Selanjutnya, ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Serangan ini sering menjamakan. Oh, di sini ransomware di sini digunakan untuk meminta tebusan. Jika ingin datanya tersebut ingin dikembalikan, maka harus ada tebusan. Selanjutnya, serangan DDoS, dalam kurung Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan online yang tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan lalu lintas data yang sangat besar, yang mengakibatkan gangguan layanan dan kerusakan pada infrastruktur. Jadi serangan DDoS di sini bisa mengakibatkan gangguan layanan dan kerusakan. Selanjutnya, spyware. Spyware di sini jenis perangkat lunak yang membuat informasi tentang pengguna tanpa izin dan tanpa merusak privasi serta keamanan data pribadi. Selanjutnya, social engineering. Social engineering di sini melibatkan manipulasi psikologis terhadap individu untuk memperoleh informasi sensitif, seringkali dengan cara yang tidak terlihat mencurigakan, seperti meminta bantuan atau memanipulasi situasi. Jadi contoh permasalahan yang biasanya dialami yaitu ketika seseorang terkadang meminta bantuan dan memanipulasi situasi. Apa itu Chia Triad? Chia Triad adalah model dasar dalam keamanan cyber yang digunakan untuk memastikan perlindungan data dan informasi. Chia Triad terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, confidentiality atau dalam kurung kerahasiaan. Kerahasiaan ini mengacu pada perlindungan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi data ini yang dapat mengakses yaitu hanya pihak berwenang. Jadi jika bukan pihak berwenang tidak akan bisa mengakses data ini. Yang kedua, integritas. Integritas melibatkan memastikan bahwa data tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Jadi kalau ingin merubahnya harus izin dulu, harus punya izin. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa data yang sistem dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang kapan saja dibutuhkan. Jadi data di sini hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan untuk aksesnya kapan saja apabila dibutuhkan. Perbedaan firewall dan intrusion detection system dalam kurung IDS. Firewall adalah sebuah perangkat atau sistem yang dirancang untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan.
Firewall berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Yang kedua, IDS, yaitu sebuah sistem yang bertugas untuk memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan berpotensi merugikan. Fungsi utama dari firewall adalah untuk mencegah akses untuk yang tidak sah ke dalam atau keluar dari jaringan. Firewall mengatur dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan seperti alamat IP, port, atau protokol yang digunakan. Tujuannya di sini adalah menghalangi serangan atau akses yang berpotensi berbahaya. Yang kedua, IDS. IDS di sini berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi di dalam jaringan. IDS bekerja dengan memonitor lalu lintas jaringan dan menganalisisnya untuk menemukan pola yang menunjukkan potensi ancaman. IDS tidak secara langsung menghentikan serangan tetapi memberikan peringatan kepada administrator sistem. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan teknik yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang. Tujuannya di sini adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data, serta memastikan bahwa hanya pihak dan berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi informasi. Di sini ada beberapa konsep dasar dalam kriptografi. Yang pertama, enskripsi. Enskripsi di sini proses pengubahan data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Jadi enskripsi di sini perubahan data yang asli menjadi tidak dapat dibaca. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi di sini proses pengembalian data yang telah dienkripsi. Jadi di sini proses pengembalian data yang telah diubah menjadi bentuk aslinya. Yang ketiga, kunci. Kunci adalah informasi yang digunakan dalam proses inskripsi atau dekripsi. Kunci ini dapat bersifat simetris atau asimetris. Yang keempat, algoritma kriptografi, yang mana adalah serangkaian lengkap matematika yang digunakan untuk menginskripsi atau mendekripsi data. Contohnya di sini kriptografi yang populer adalah AES dalam kurung Advanced Encryption Standard. Yang kelima, tanda tangan digital yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital yang memastikan keaslian dan integritas pesan atau dokumen, serta membuktikan bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim yang sah. Di sini tujuan kriptografi. Yang pertama, kerahasiaan. Di sini kriptografi tujuannya memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang. Jadi di sini yang dapat mengakses informasi hanya pihak yang berwenang. Kalau tidak berwenang tidak bisa mengakses informasi tersebut. Yang kedua, integritas. Di sini integritas membantu memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan atau kerusakan. Jadi fungsinya integritas di sini memastikan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan dan atau kerusakan. Yang ketiga, keaslian. Di sini tujuannya memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi. Yang keempat, non-repudiation, non penolakan. Jadi dapat mencegah pihak yang mengirim pesan atau melakukan transaksi untuk menyangkal atau membantah bahwa mereka telah melakukannya.
Kontrol akses yaitu memungkinkan pengendalian yang ketat terhadap siapa yang mengakses informasi atau sistem tertentu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.